Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawanku semua dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan kami Persada TV, yang saat ini Persada TV sedang berada di kampung halaman. Dan hari ini kita pergi ke sawah untuk melihat tanaman padi. Saksikan selalu channel kami Persada TV atau Persada Official. 30 menit liputan tanaman padi, khususnya di desa Terukis Rahayu, Oku Timur, Sumatera Selatan. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe bagi yang belum, kawan-kawan. Dan untuk teman-temanku, bolo-boloku semua, sobat ngarit di seluruh Jabodetabek, di seluruh Nusantara sampai ke mancanegara, berjumpa kembali dengan channel Persada TV. Kita ikutin keseruan daripada Persada TV yang saat ini dalam 30 menit ke depan kita akan meliput di alam pertanian pedesaan, khususnya tanaman padi. Salam Nusantara, salam Persada Nusantara. Cuaca saat ini cukup cerah ya, walaupun langit sedikit mendung, tapi percayalah bahwa mendung itu tidak selamanya kelabu. Tanaman padi ini sudah hampir mencapai finish atau sudah hampir panen ya. Mungkin beberapa saat atau beberapa hari yang akan datang, maka padi ini sudah diambil atau sudah ditanam, atau sudah dipanen, kawan. Ini adalah alam pedesaan Desa Terukis Rahayu, Martapura, Oku Timur, Sumatera Selatan atau Palembang. Bagi kawan-kawanku, bolo-boloku semua, sobat ngarit di seluruh Nusantara yang saat ini sedang berada di kampung halaman, karena kemarin kembali ke kampung halaman sebelum Hari Raya Idul Fitri. Tetapi percayalah bahwa bagi kawan-kawan semua yang Hari Raya Idul Fitri pada tahun 1447 Hijriah yang tidak sempat kembali ke kampung halaman masing-masing, maka yakinlah sedikit daripada video ini bisa mengobati rasa kangen dan rindu kita di kampung halaman kita masing-masing. Kawan-kawanku semua, sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Sejauh mata memandang, area ini adalah area tanaman padi untuk lumbung pangan daripada alam desa, khususnya di Terukis Rahayu, Martapura, Oku Timur, Palembang. Dan ini karena ini di desa, kawan, ini kawan-kawanku semua, persawahan ini adalah dekat dengan perkampungan atau pedesaan. Nah, buktinya itu adalah rumah-rumah daripada warga setempat. Rumahnya cukup bagus, banyak juga tanaman polowijonya. Polowijo itu banyak macamnya ya, dari sayur mayur, dari insya Allah apabila kita masih ada waktu di kampung halaman ini, kita juga akan meliput yaitu tanaman sayuran, kawan-kawan. Karena di sini juga banyak terdapat tanaman sayuran seperti kacang-kacangan, ada
jenis sosin, engkol, dan lain sebagainya. Untuk saat ini saya Persada TV masih meliput yaitu tanaman pangan khususnya padi. Kita berjalan hati-hati karena ini pematangnya sangat kecil dan padi ini sudah menguning ya. Kalau kita terlalu cepat jalannya takutnya nanti padinya pada rontok. Kita melihat tanaman padi seperti ini, sangat senang sekali hati. Nah, ini ada pematang yang cukup luas. Ini benar-benar sudah cukup tua padinya. Dan ini airnya jernih sekali tuh. Ini air sawah ya. Ini sangat jernih sekali. Biasanya kalau kita sedikit ke tengah itu ada ikan kecil. Ini adalah telur keong berwarna merah jingga atau bisa dibilang pink ya. Ini biasanya kalau telur ini terlalu banyak, maka tanaman padi ini juga akan mengalami kerusakan. Nah, ini contoh padi-padi yang kurang bagus ini seperti ini, atau tidak berisi sama sekali ini. Ini padi yang gabuk ya. Kenapa ini mengalami hal yang seperti ini? Oleh karena tangkai daripada padi ini patah. Nah, ini akibatnya. Jadi padinya busuk di tangkai tersebut dan kering seperti ini. Nah, tetapi pada dasarnya padi di sini sangatlah bagus. Tuh, bisa dilihat hasilnya sangat kuning seperti emas. Tuh, ini seperti ini kawan. Nah, kita akan sampai ke ujung insyaallah nanti. Kita jalan berlahan aja. Nah, biasanya apabila padi sudah menguning seperti ini, apabila sudah banyak padi yang kuning seperti ini, biasanya banyak burung piit atau burung pipit. Nah, di depan kita ada nih burung pipit nih. Terbang nggak dia? Oh, ini burung kutut, malah itu burung kutut. Jadi di alam seperti ini banyak juga burung kutut ya. Kalau di tempat saya memang saya larang untuk berburu burung perkutut, baik itu yang menggunakan senjata, pakai pulut atau dijaring. Saya tidak boleh, khusus di area tempat saya tinggal ya, itu nggak boleh. Mau siapapun itu saya melarang untuk berburu segala jenis burung. Saya tidak boleh. Kenapa? Karena itu akan merusak ekosistem daripada pertumbuhan burung-burung itu sendiri. Seperti di tempat saya ini banyak sekali burung perkutut. Dan kemarin alhamdulillah saya bertemu dengan burung hut-hut atau burung bubut ya, di sini bilang itu sangat besar sekali, segede burung elang, segede burung gagak ya. Hanya kalau biasanya kalau burung gagak itu pada dasarnya hitam legam, tapi kalau burung hutut atau burung bubut itu terdapat bulunya berwarna oranye. Nah, ini masih banyak di kampung saya, ini masih banyak ya burung-burung seperti itu. Sekedar untuk hiburan mungkin boleh-boleh aja kita miara burung, tetapi itu khusus bagi kawan-kawan yang selalu ada di rumah atau standby di rumah. Kalau kawan-kawan yang lain sering berpergian, maka saya sarankan jangan miara burung, karena apa? Pasti mati dan tidak terawat. Nah, itu yang disayangkan. Ini airnya jernih, kita deketin, ini kita lihat tuh, airnya sangat jernih sekali.
Dan itu banyak keong sawah. Nih, waduh, sangat kekat sekali nih. Padinya ini sangat kekat sekali nih. Ini walaupun sudah banyak yang kuning, tetapi masih banyak yang hijau ya kawan, karena ini belum merata. Ini belum merata. Kenapa? Oleh karena sebabnya adalah begini. Di sebelah sini tuh, itu kuningnya udah hampir merata. Sementara di ujung sini ini belum, masih banyak yang hijau. Biasanya ini karena terdapat banyak tanaman seperti ini. Nih, kalau tanaman ini terlalu tinggi, maka padinya agak kurang mendapatkan sinar matahari secara langsung. Tetapi ini tidak apa-apa, paling bedanya hanya 1, 2, 3 hari saja. Dan kita beralih ke tanaman kelapa sawit. Nih, ini kelapa sawit, pohonnya ini sangat besar sekali. Ini sebenarnya pohon sawit yang sebesar ini menurut saya ini kurang produktif. Gimana kurang produktif? Kita bisa lihat itu. Dia berbuah memang, tapi banyak yang kering dan buahnya sangat kecil. Kecil-kecil gitu Mas. Ini ada beberapa tanaman pohon kelapa sawit. Dan kalau kita khusus tanam kelapa sawit, itu tidak boleh ada tanaman yang menempel seperti ini. Ini tidak boleh, ini akan sangat mengganggu. Karena ini memang mungkin ya karena tidak banyak, karena pohonnya tidak banyak dan buahnya pun kurang produktif, maka sedikit dibiarkan. Ini hanya untuk menahan abrasi daripada sawah. Ya, ini sungai. Sungai ini pada saat saya kecil, tempat ini saya jadikan tempat bermain bersama kawan-kawan sekaligus mencari ikan. Dan di sini juga ada pohon salam. Siapa yang tidak kenal pohon salam? Pohon salam itu untuk bumbu masak. Ya, bagi yang suka. Kalau kita suka masak yang alami, ya bumbunya harus ada salam. Kalau kita sudah menggunakan, masak itu sudah menggunakan daun salam seperti ini, maka menurut saya tidak usah pakai sasa, itu sudah gurih ya, sudah gurih. Dan ini juga ada tanaman singkong, sejenis singkong karet kayaknya ini. Ini juga ada pohon pisang rejang, tapi ini belum montong, mungkin sebentar lagi akan montong dan berbuah. Sungai ini memang waktu saya kecil tidak ada limbah. Nah, sekalipun ada, sekarang ini limbah hanya limbah-limbah yang terdapat di limbah rumah tangga ya. Karena di sini memang tidak ada industri, maka tidak ada limbah-limbah industri. Itu tempatnya ini. Ini di pinggir-pinggir ini kemungkinan ini ada yang ditanam atau yang tidak. Kalau yang udah masuk di sungai biasanya tidak ditanam. Karena kelapa sawit itu kan dia biji. Apabila bijinya itu jatuh di tepian sungai seperti ini, maka dia akan tumbuh. Tetapi tumbuhnya memang tidak produktif, tidak seperti pohon sawit yang memang diurus. Kalau ini kan ya buah syukur, nggak buah juga tidak apa-apa, karena fungsinya untuk nahan abrasi daripada tanah yang ada di persawahan ini. Ya, ini dulu ikannya paling banyak gabus ya, namanya sungai lah, ikan-ikan sungai itu banyak sekali. Dulu ini sungainya sekitar kurang lebih 10-15 meter ya. Sekarang paling ada juga 4-5 meter masih ada. Dan yakinlah di daerah sini, kalaupun sungai ini mengecil bukan berarti disengaja ya, ini faktor alam.
berbeda dengan kota besar. Ada sungai, sungai-sungai itu mengecil, itu disengaja oleh perbuatan manusia itu sendiri, dijadikan tempat tinggal, tempat usaha. Tempat usaha itu bisa aneka ragam, bisa dibikin kontrakan, bisa dibikin usaha yang lain. Itulah bedanya di kota besar. Terlebih-lebih di kota-kota besar, provinsi, dan itu pemimpinnya yang tidak peduli atau kurang peduli daripada areanya, itu maka area itu akan menjadi rusak. Nah, ini ada pohon pisang. Ini banyak pohon pisang. Pohon-pohon pisang yang seperti ini juga sama. Kadang-kadang memang ada yang ditanam, ada juga yang tidak ditanam. Oleh karena kita putik atau pohon pisang kecil yang hanyut di bawah daripada air, itu juga akan tumbuh dengan sendirinya dan bisa berbuah juga. Kita kembali ke tanaman padi. Nah, kita mau ke pematang. Kita masuk sedikit, ini bisa kita masuk sedikit. Di pematang ini cukup lebar. Nah, kita sudah disambut oleh hewan sawah ya. Kita sudah disambut hewan sawah, keong itu. Nih. Kita sangat suka, sangat senang apabila melihat tanaman padi seperti ini. Kawan-kawan semua, kesenangan dalam melihat tanaman padi, walaupun kadang-kadang di antara kita itu tidak memiliki sawah, apabila kita melihat atau menyaksikan secara langsung hamparan dan tanaman padi seperti ini, hati kita menjadi sejuk, pikiran kita menjadi tenang. Yakinlah, makin banyak pertanian padi seperti ini, maka pangan pun di daerah tersebut atau di kampung tersebut pasca panen pasti itu harga beras akan murah. Dan kalau beras murah, maka bagi masyarakat umumnya itu tidak kesulitan untuk membeli beras. Tetapi bagi petani padi seperti ini tentu tidak perlu membeli beras karena memang sudah menanam padi. Tinggal padi kita ambil, setelah diambil kita jemur. Setelah dijemur itu ada dua cara, yaitu kalau kita mau masak daripada padi itu kita bikin beras dulu. Caranya ada dua, ditumbuk pakai lumpang, ditumbuk pakai lesung, atau setelah kita jemur dan padi itu mengering, kita bisa bawa di tempat penggilingan padi untuk mengupas daripada kulit padi, maka jadilah beras. Dan disitulah terjadinya masak bagi kita semua. Ini kita ke pematang, karena di sini agak lebar ya pematangnya. Dan ini mungkin ini airnya banyak ya. Ini airnya banyak, sedang lah. Ya, ini mungkin kalau ini udah nampung di sini, maka air itu akan lari ke sini karena ini agak kering. Ini agak kering. Siapa yang tidak suka melihat kesuburan daripada tanaman padi seperti ini? Pasti dan insya Allah semua orang juga akan suka. Yang tidak suka dengan tanaman padi, tolong dicek warasannya di tempat-tempat tertentu yang bisa menyetabilkan daripada pikiran manusia, supaya pikiran manusia itu kembali ke fitrahnya sebagaimana mestinya manusia. Kita jalan ke depan, kita lewat pematang. Ini pematangnya kecil ya kawan. Dan kalau kita melewati pematang seperti ini, karena ini kanan kiri terdapat padi yang sudah menungkul atau tua, maka kita harus berhati-hati, jangan tergesa-gesa. Nah. Indahnya alam pertanian, indahnya alam pedesaan dan pertanian tidak luput daripada
kepiawaian Bapak Petani Nusantara. Matahari cukup terik. Banyak juga namanya di pedesaan ya. Banyak suara kambing, ada suara ayam, dan suara sapi. Kawan-kawan, itu rupanya burung pipitnya ada di situ karena ada kita di sini ya. Dia nggak masuk tuh. Itu berkumpul di kebun salah satu warga. Banyak sekali tuh burung pipit atau burung piit pemakan padi ya. Saya pikir burung-burung seperti itu nggak mungkin lah habis 1 kintal. Nggak apa-apalah mau makan padi juga. Kembali lagi kita melihat ke depan. Ini tanaman perdu nih, tanaman perdu, dan banyak juga tanaman bambu. Ini ada jalan di sini ya untuk menuju ke sawah. Ini ke kampung itu, dan ini banyak tanaman bambu. Tanaman bambunya hijau. Kayaknya tadi habis ditebangin ini sebagian. Sangat sejuk. Dan itu ada juga tanaman kayu jati ya. Kalau kayu jati biasa memang ditanam. Dan ini kawan-kawan, saya lihat perbedaannya antara padi yang selalu terkena sinar matahari dengan yang kurang terkena sinar matahari oleh karena banyak pepohonan ya. Tuh, jadi dia masih hijau. Dia masih hijau. Pun demikian, ini jarak panen itu nggak akan lama ya dengan yang sudah menguning seperti itu. Hijaunya langit di atas desa Terukis Rahayu, Oku Timur, dan dibarengi juga dengan keindahan desa atau rumah-rumah desa yang ada di tempat. Menambah keindahan atau kesejukan dari alam desa itu sendiri. Suara kambing. Tuh burungnya kawanku tuh. Kita kesini dia datang tuh. Tuh burungnya tuh. Kita kesini tuh langsung pada ke tempat padi tuh. Waduh, alami sekali tuh. Padahal tadi kita ada di tengah, dia nggak mau masuk ya. Tapi setelah kita pergi, dia datang. Inilah burung. Tidak apa-apa ya. Itu sedekah bagi yang punya padi. Nah, suara kambing. Kita kembali dulu. Suara desiran angin di pohon bambu. Suara angin di desiran pohon bambu. Sangat luar biasa. Anginnya cukup gede.
Di sana saya nggak ada jalan ya. Di sana udah mentok. Disertai dengan semilir angin di alam pedesaan, maka menambah keindahan daripada alam desa ini. Kita kembali melihat buah pisang. Nah, ini ada berapa sisir nih? Kita lihat ada berapa sisir, kita hitung. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ada 5 sisir. Padahal pohonnya masih kecil, tapi ini sudah berbuah. Ini pohonnya segini. Ini paling 1 sampai 2 bulan dia udah tua. Kita kembali ke ujung. Kawan-kawan semua, saya ucapkan banyak terima kasih atas support dan dukungannya untuk channel kami Persada TV atau Persada Official. Kunjungin juga ke TikTok kami atau ke TikTok saya, yaitu Masan3979. Bagi kawan-kawan semua, follow-followku Sobat Ngarit di seluruh Nusantara, terima kasih atas support dan dukungannya. Salam Nusantara, salam Persada Nusantara. Like, comment, share, and subscribe bagi yang belum kawan-kawan, untuk mendukung daripada channel Persada TV yang memang masih baru. Subscribe kami saat ini belum mencapai 100 subscribe ya, tapi itu sudah syukur alhamdulillah karena support dan dukungannya teman-teman pada channel saya ini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Dan bagi kawan-kawan yang hari ini menderita sakit, semoga lekas sembuh. Allah mengembalikan kesehatan kawan-kawan semua, sehat walafiat seperti sedia kala. Terima kasih. Salam Persada Nusantara. Salam Sobat Ngarit Nusantara. Salam sak babatan. Srek srek srek. Hura.